Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, beberapa praktisi top alam juding bergabung untuk menerobos penghalang pertahanan di depan Istana Hitam. Saat penghalang itu hancur, pintu hitam gelap yang sangat berat itu perlahan terbuka dan hawa dingin menyebar keluar. "Ayo pergi," Yanle melambaikan tangannya dan bergegas menuju pintu hitam gelap terlebih dahulu. Melihat ini, semua orang mengikutinya. Namun, Cukuangseng saat ini tidak mengikuti semua orang. Dia menatap istana hitam pekat dan perspektif mentalnya yang tajam. Dia bisa mendeteksi jejak fluktuasi bahaya. Apakah ada masalah? Melihat ekspresi reaksinya, ekspresi Tianmu berubah dan bertanya. Mendengar ini Cukuangseng tidak menjawab, tapi tiba-tiba berteriak, "Jangan masuk!" Suaranya meledak di langit seperti guntur, membuat kebanyakan orang gemetar dan tanpa sadar berhenti. Namun, masih ada beberapa praktisi yang tidak mendengarkannya dan bergegas menuju ke dalam istana. "Hehe, jika kamu masih terluka tidak perlu masuk dan tidak perlu melarang kami gitu saja." Cukuangseng mengabaikan orang ini, tetapi memandang Yanli dan yang lainnya dan berkata dengan suara dalam, "Senior, apakah Anda tidak merasakan ada masalah di sini?" "Masalah apa? Mengapa saya tidak menyadarinya?" Mendengar ini Cukuangseng menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aura semacam itu sangat lemah atau tersembunyi dengan baik. Jika tidak menggunakan persepsi spiritual saya tidak akan dapat mendeteksinya." Saat ini, semua orang hendak berbicara. Praktisi alam jidung yang bertanya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Dalam hal pengembangan spiritual, hampir tidak ada orang yang hadir dapat menandingi Cukuangseng. Jadi mereka memilih untuk percaya. Pada saat ini orang kuat yang sebelumnya masuk ke istana tiba-tiba berteriak dan terlempar keluar seperti anjing mati. Apa yang terjadi? Melihat ini, semua orang terkejut lalu berbalik untuk melihat. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Angin yang sangat dingin menderu keluar dari istana, mengusir orang-orang kuat yang masuk ke istana satu demi satu. Dan saat semua orang merasa ngeri, cahaya hitam pekat tiba-tiba mengembun di atas langit dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah seorang lelaki tua menggunakan jubah hitam dan tanpa ekspresi di wajahnya. Dengan kemunculan lelaki tua itu, aura yang sangat menakutkan menyelimuti semua orang yang hadir seperti badai. Sepertinya langit sedikit bergetar sangat menakutkan. "Praktisi kuat di alam Zotian," seru Yanli, wajahnya menjadi pucat. "Kenapa ada praktisi top alam Zotian di sini?" Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang merasa waspada. Orang kuat seperti itu hampir hanya ada di legenda, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Cukuangseng juga tampak terkejut. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan ada sedikit keraguan di matanya. Entah kenapa dia selalu merasa ada yang salah dengan hal ini. "Hanya klon?" gumamnya. Pada saat ini lelaki tua itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap semua orang dengan mata acuh tak acuh, seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. "Ini adalah wilayah alam iblis hitamku. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian dari Akademi 4 Roh bertindak arogan?" Bahkan praktisi alam juding itu tidak berani menatap mata lelaki tua berjubah hitam itu. Karena kekuatan penindas dari praktisi top alam Zotin benar-benar sangat menakutkan. Tokoh-tokoh ini sudah dianggap sangat kuat dan mampu mendominasi satu daerah. Kyung Ki yang telah memperhatikan dengan mata dingin,
tiba-tiba melompat dan bergegas menuju lelaki tua berjubah hitam. Guru Kyu, adegan ini membuat semua orang terlihat ngeri. Itu adalah orang kuat di ranah Zotian. Dengan melakukan ini, Kyu Kinger hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Kyu Kinger menatap mata terhadap reaksi semua orang. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan mata dingin lalu berkata dengan tenang, "Penatua Istana Iblis Hitam?" Istana Iblis Hitam. Mendengar ini, Yanli dan yang lainnya langsung membuka matanya. Istana Iblis Hitam ini adalah kekuatan yang mengendalikan seluruh alam Iblis Hitam. Istana ini terdiri dari ahli-ahli top dari 9 klan besar dan kekuatannya sangat menakutkan. Orang ini sebenarnya adalah tetua Istana Iblis Hitam, kata Yanli dengan ngeri. Anda harus tahu bahwa status para tetua Istana Iblis Hitam tidak sebanding dengan status para leluhur dari 9 klan besar. Saya menyarankan Anda untuk membawa pasukanmu dan segera mundur. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Orang tua bernama Huanmu berkata dengan dingin. Mendengar kalimat ini, wajah Kyu Kinger ternyata sangat tenang. Dia melirik ke arah Huanmu dan berkata dengan riang, "Jika wujud aslimu datang hari ini, kami secara alami akan menjauh darimu." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Cukuang yang terlihat terkejut. Dilihat dari kata-kata Kyu Kinger, mungkinkah praktisi top alam Zotian ini bukan wujud aslinya? Bukan hanya dia, tetapi semua orang tertegun sejenak, memandang lelaki tua berjubah hitam itu dengan tidak percaya. Huanmo yang memancarkan aura menakutkan bukanlah wujud aslinya. Melihat tatapan terkejut semua orang, wajah Huanmo tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia menatap Kyu Kinger lalu mencibir. Bagaimana jika itu bukan tubuh asli? Saya cukup untuk berurusan dengan orang-orang muda seperti Anda dengan bayangan spiritual saya. Benarkah? Kyu Kinger tersenyum tipis dan melihat ke bawah ke arah Cukuang Seng. Cukuang Seng tertegun sejenak dan kemudian dia sadar. Selain badai ruang semu, adakah hal lain yang dalam dirinya yang bisa dipinjam oleh Kyu Kinger? Memikirkan hal ini, dia menunjuk ke tengah alisnya dan cahaya perak terang keluar darinya dan langsung menuju ke langit. Kyu Kinger meraih dengan tangan gioknya dan cahaya perak jatuh ke tangannya dan aura kekerasan terpancar darinya. Pada luar angkasa semu level emas, wajah Huanmu tiba-tiba berubah dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Bagaimana anak itu memiliki harta langka di tangannya? Bayangan spiritual diubah oleh kekuatan murni ruang. Saya pikir Anda sangat takut dengan hal ini. Kyu Kinger tersenyum tipis dan teratai perak membengkak tertiup angin. Dalam sekejap berubah menjadi puluhan ukuran kaki tinggi. Pergi. Dia menjentikan jarinya dan teratai perak itu terbang dengan cepat menghadap langsung ke Huanmu. Ketika wujud asliku datang, kamu akan membayar harga yang sangat mahal. Wajah tua Huanmu muram dan dia memandang semua orang dengan dingin. Dia tahu bahwa menghadapi badai ruang semu yang terdiri dari kekuatan luar angkasa paling murni, bayangan spiritualnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, ketika teratai perak menyelimutinya, bayangan spiritual Huanmu perlahan-lahan runtuh dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan pada saat bayangan spiritual menghilang, di kejauhan seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya. Jika aku tidak membalas dendam, aku bersumpah akan tidak menjadi manusia. Suara dingin disertai dengan niat membunuh yang sangat kuat bergema di pegunungan yang sunyi. Pada saat bayangan spiritual menghilang, semua orang yang hadir menghela napas lega. Yanli memandang Kyu Kinger dan Cukuang Seng, menangkup tangan dan berkata, "Kali ini terima kasih Guru Kyu dan Saudara Chu." Mendengar ini, yang lainnya segera mengangguk dengan rasa berterima kasih di mata mereka. Jika mereka buru-buru masuk ke istana, mereka akan berakhir sangat menderita.
Bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menahan bayangan spiritual dari praktisi top alam Zotian. Melihat adegan ini, wajah Ki Wuli yang menjadi muram. Anak ini kembali pamer di depan semua orang. Saat kamu masuk ke dalam, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Ayo pergi, Ki Ukinger melambaikan tangannya ke bawah. Setelah melihat ini, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berduyun-duyun masuk ke dalam istana. Saudara Chu, ayo pergi. Tianmu menundukkan tangannya kepada Chu Guangsheng dan kemudian memimpin para praktisi alam Jiuding dari kota Tianmu ke tingkat atas aula. Ayo masuk juga. Chu Guangsheng melambaikan tangannya berjalan menuju aula bawah. Setelah itu, Julia dan para siswa Akademi Bumi buru-buru mengikutinya. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, tidak ada seorang pun di sekitar panggung umum, dan semua orang berdatangan ke aula. Tempat yang sangat besar. Begitu dia memasuki aula tingkat bawah, Chu Guangsheng dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Melihat sekeliling, cahaya redup dan ribuan teknik seni bela diri ditempatkan pada bingkai kayu yang tak terhitung jumlahnya. Tulisan tangan seperti ini benar-benar layak untuk ditinggalkan oleh 9 klan besar. Saat ini hanya ada kakak perempuannya di sampingnya. Yang lain sudah berpergian kemana-mana mencari harta karun favorit mereka masing-masing. Ayo pergi ke sini. Chu Guangsheng menutup matanya sedikit dan kekuatan spiritual memenuhi udara. Setelah beberapa saat dia membuka matanya dan menunjuk ke sebuah jalan. Mendengar ini, Culier mengangguk dan berjalan menuju tempat itu. Dalam perjalanannya, keduanya bertemu banyak harta karun langit dan bumi, termasuk banyak teknik bela diri tingkat Cuyang. Namun, keduanya memilih mengabaikan hal tersebut. Pasalnya, ilmu bela diri Chung yang biasa saja sudah tidak cukup lagi membuat mereka tertarik. Tujuan mereka adalah bagian terdalam dari aula ini. Tempat harta karun sebenarnya berada. Seharusnya segera tiba. Setengah jam kemudian mata Chu Guangsheng menyipit dan dia melihat ke kejauhan. Di sana, dia seperti merasakan gelombang yang sangat aneh datang dari udara. Tempat ini sangat besar, seru Culier. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat harta karun sebesar itu. Ayo pergi. Jika kamu terlambat, orang lain mungkin akan sampai di sana lebih dulu. Chu Guangsheng tersenyum dan bergegas menuju bagian aula. Setelah 10 menit berikutnya, penglihatan di depan kedua orang itu berangsur-angsur menjadi lebih terang, dan cahaya redup mulai memudar. Apakah ini? Pada saat tertentu, Chu Guangsheng berhenti berjalan dan melihat ke suatu arah dengan keterkejutan di matanya. Melihat ini, Culier dapat melihat lempengan batu warna kuning tua. Di tengah lempengan batu terdapat kasur kuno. Rasa penindasan yang tak bisa dijelaskan meresap ke udara. Benda ini sepertinya digunakan untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Chu Guangsheng menatap lempengan batu itu dengan cahaya terang di matanya. Aku akan mencobanya. Lalu dia berjalan ke piring batu dan duduk di kasur kuno. Chu Guangsheng menatap matanya, melepaskan kekuatan spiritual dan madukannya ke dalam lempengan batu tempat dia duduk. Plat batu itu tiba-tiba bersinar terang dan mulai bergetar perlahan. Wajah Chu Guangsheng berubah. Dia merasa saat lempengan batu itu berputar, kekuatan mentalnya dihancurkan. Dan rasa sakit yang tak terlukiskan melonjak seperti air pasang. Saudaraku, ekspresi Culier berubah dan dia berteriak dengan penuh khawatir. Menahan rasa sakit yang parah, Chu Guangsheng mengatakan sesuatu dengan gemetar. Meski hal ini menyiksa, ini dapat meningkatkan kekuatan mentalku. Saudari, tolong lindungin aku, jangan biarkan siapapun menggangguku. Mendengar kata-kata ini, Culier mengangguk. Meskipun dengan ada ekspresi khawatir di wajahnya. Saat lempengan batu itu berputar semakin cepat, rasa sakit yang parah terus meningkat. Menyebabkan Chu Guangsheng berteriak dengan ekspresi terdistorsi.
Melihat ini, Cukuangseng menggertakkan giginya dan dengan lambaian tangannya, dia membangun penghalang berwarna biru es untuk memblokir suara dan mencegah orang lain mendengarnya. Pada saat ini, otot-otot Cukuangseng tegang di sekujur tubuhnya, dan kulitnya berwarna merah menyala. Itu karena menahan terlalu banyak rasa sakit. Namun yang membuatnya gembira adalah kekuatan spiritual yang hancur itu dengan cepat diatur kembali dan menjadi lebih kuat. Sepertinya ada suara yang pecah dan kekuatan mental yang awalnya stagnan mulai melonjak. Gelombang kekuatan mental yang sangat kuat melonjak seperti air pasang dan terus menyebar. Penghalang yang dibangun Culier mulai pecah di bawah pengaruh kekuatan mental. Melihat ini, Culier melambaikan tangannya berulang kali, dan cahaya biru es menyapu terus memperkuat penghalang. Kekuatan mental Cukuangseng berkembang begitu cepat. Dia menatap Cukuangseng yang kesakitan dan terus berteriak. Raungan menyakitkan terus keluar dari tenggorokan Cukuangseng. Ini berlanjut selama setengah hari dan ekspresi terdistorsiasinya berangsur pulih. Pada saat ini, semua kekuatan spiritual yang bocor mengalir ke istana Khiatan seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut. Dia akan menerobos. Melihat perubahan ini, wajah cantik Culier terkejut dan kemudian matanya menunjukkan kegembiraan. Sinar cahaya abu tiba-tiba keluar dan langsung menembus penghalang biru es dan langsung menuju ke arah Cukuangseng. Wajah cantik Culier tiba-tiba berubah dingin dan dia mengulurkan tangannya dan untuk menghancurkan cahaya abu menjadi beberapa bagian. Dia menoleh untuk melihat ke suatu tempat dan berkata dengan dingin, "Siapa? Sepertinya saya sangat beruntung." Dia melirik ke Cukuangseng dan melihat membuat terobosan dan mencibir. "Qi Wuliang?" Wajah Culier terkejut dan dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sudut mulut Qi Wuliang melengkung dengan ekspresi dingin. "Serahkan poin pembunuh iblis kalian berdua, dan aku akan segera pergi dari sini." "Jangan pikirkan itu," dia berteriak dengan dingin. Sepertinya Nona Chu tidak melihat situasi dengan jelas. Qi Wuliang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada yang mengejek, "Seorang wanita yang tidak berguna yang membuat terobosan hanya ini. Bisakah kamu mencoba?" Mata cantik Culier dingin. Dia memegang tangan kosong dan cahaya biru es mengalir dari telapak tangannya. "Saya tidak tahu cara mengangkat." Qi Wuliang mencibir, mengepakkan jari-jarinya lalu meninju. Tangan Gio Culier bertepuk tangan dan telapak tangan yang ditutupi di kristal es berbenturan keras dengan tangan Qi Wuliang. Keduanya bertabrakan dan tubuh halus Culier segera mundur, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah dengan solnya. "Hehe, dengan sedikit kemampuanmu kamu tidak bisa menyelamatkan anak itu." Qi Wuliang menyeringnya dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. "Lakukan." Terima kasih sudah mendengarkannya.